Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembahasan soal-soal persiapan PHI di level 2. Kali ini ada beberapa soal simulasi yang kemarin yang akan saya kupas. Jadi, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, yang pertama itu kita pilih-pilih soal, ya. Kita baca dulu soalnya, soal-soal mana yang bisa kita kerjakan. Karena di Olimpiade itu tidak wajib dikerjakan semua. Jadi kita pilih soal yang mudah, ya. Itu yang pertama, yang mudah saja yang kita kerjakan. Yang nggak bisa, next kita lewati, tidak wajib dijawab, ya. Oke, bagaimana pemahamannya terkait dengan soal-soal simulasi yang kemarin? Baik, kita mulai dari yang pertama. 40% dari 50% dari 2019 sama dengan cara kerjanya mudah, ya. Jadi tinggal kita masukkan aja 40% itu adalah 40 per 100 gitu kan. 40 per 100, 40 per 100 gitu ya. Kemudian ini kita kali, ya, kita kali. Jadi 40 per 100 gitu per gitu ya. Ini kita kali dengan 50 per 100 juga sama kan. 50 per 100 gitu. Ini juga kita kasih per juga gitu. Baru dikali dengan 2019. Dikali dengan 2019. Nah, kita lihat di sini. Nolnya kita coret aja kan ya. Jadi 40 kali 50 itu adalah 2000 per 10. Ini berarti jawabannya 10.000 ya. 10.000 itu dikali dengan 2019 per itu dikali dengan 2019. Nah, dari sini kalau kita coret aja, nolnya 3 kita coret, nolnya 3 kita coret, 2 dikali dengan 2019 itu ketemu hasil 4038. 4038 dibagi dengan 10. Begitu. Nah, di sini berarti hasilnya adalah 403,8 ya. 403,8. Jadi jawabannya adalah yang A. Jelas ya? Oke, baik. Nah, soal yang ini tinggal kita ubah-ubah aja, kita ambil dari dikatakan besar bila mana bilangan itu merupakan penjumlahan dari bilangan yang lain. Jadi kita ambil beberapa bagiannya, misalkan ini, ya, C, ya di sini saya tulis C min 18 gitu ya, sama dengan A plus 9. Berarti kalau saya mencari C, 18-nya saya pindah, C sama dengan A gitu ya, ditambah 9 ditambah 18. Berarti nilai C pasti lebih besar daripada A gitu kan. Kita lihat susunannya. Nilai C lebih besar dari A. Jadi yang kedua, ketika saya ambil yang lainnya lagi, saya ambil yang bagian sini. Ini saya geser ke sini. Nah, kita lihat ya. Kita tulis lagi di sini A gitu ya. A ditambah 9 gitu sama dengan B ditambah dengan 3. Kalau 3-nya saya pindah, maka berubah menjadi A gitu. A ditambah 9 dikurangi dengan 3 itu sama dengan B. Berarti nilai B ini A ditambah 9 kurangi 3 6 ya. 6 sama dengan B. Berarti nilai B itu lebih besar dari A. Artinya kalau kita lihat dari sini, maka jelas nilai C itu yang paling besar dibandingkan dengan B dibandingkan dengan A. Berarti urutannya adalah CBA. Oke. Kemudian kita loncati dulu ini yang lama-lama, yang panjang-panjang kita loncati aja ya. Nah, ini rata-rata dari 4 bilangan adalah 9. Nah, rata-rata itu kan berarti kan jumlah dibagi dengan banyaknya bilangan. Bilangannya ada 4 gitu kan. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan aja di sini 7 gitu ya. 7 ditambah dengan 8 ditambah dengan 10 ditambah dengan bilangan yang namanya n dibagi 4 gitu ya. Nah, ini 7 ya, sorry ya. 7 gitu ya. Nah, ini dibagi dengan 4 gitu. Dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah sama dengan
9 rata-ratanya. Berarti kalau 4-nya karena pembagian saya pindah ruas jadi perkalian. Jadinya di sini 7 tambah 8 15, 15 tambah 10 adalah 25 ditambah dengan N itu sama dengan 9 dikali dengan 4. Jadi 4-nya kita pindah karena pembagian jadi perkalian, pindah ruas kan. Berarti N itu sama dengan 9 kali 4 adalah 36 dikurangi 25 gitu kan. Berarti N sama dengan 11. Jawabannya adalah yang A. Mudah ya. Pokoknya konsepnya kalau rata-rata tinggal dibagi dengan banyak bilangan gitu aja. Mereka berenang bersama-sama lagi, ini KPK. Coba nanti coba dulu ya. Saya lanjut dulu ini dulu. Banyak segitiga pada gambar di bawah ini. Nah, dikatakan segitiga itu apabila yang pertama merupakan bagian dari, jadi dikatakan segitiga itu satu, dia memiliki ini, dia Oke, ini sudah saya buat segitiganya ini ya. Oke, nah ini kan segitiganya segitiga satu. Jadi segitiga ini yang dikatakan segitiga ada segitiga bijian satuan kayak gini ya. Kemudian segitiga lagi yang kedua itu adalah segitiga yang ini. Bentar ya, ini ya, ini thread itu ya. Kemudian dari sini juga. Nah ini kan segitiga juga, ini segitiga yang terdiri dari beberapa segitiga, terdiri dari 4 segitiga ya ini ya. Nah, terdiri dari 4 segitiga. Oke, baik. Nah, jadi begini, nanti kita hitung satu persatu. Yang satuan ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yang satuan di sini ada 15. Begitu. Sedangkan yang ini yang merupakan segitiga besar ini ya. Kalau kita hitung di sini segitiga besarnya ini. Kalau kita geser-geser di sini ya. Oke, kita geser, kita hitung ya, 1 gitu ya. Oke, sini lagi 2, oke. Kemudian 3, oke. Kemudian 4 di sini. Kemudian 5 di sini. Berarti segitiga yang dari 4 segitiga itu ada 5 ya. Nah, kita tulis di sini ada 5. 4 segitiga itu ada 5. Kemudian satu lagi segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar itu yang mana? Macam mana segitiga yang besar? Coba kita lihat di sini. Segitiga yang besar itu ini. Kalau kita geser ya. Saya delete dulu aja lah. Saya gambar ulang lagi. Segitiga besar itu yang mana? Segitiga besarnya yang ini. 1 ini ya. Nah, di sini. Nah, ini kan paling gede DW kan, paling besar sendiri ya. Ada berapa? Ada 1. Berarti tinggal kita tambah 1. Sehingga totalnya 15 ditambah 5 ditambah 1 adalah ya 21. Nah, jadi kita kerjakan mana yang sekiranya soal itu tidak butuh waktu lama ya. Soalnya bahasa Inggris misalkan. Nah, misalkan begini. Bahasa Inggris itu mudah kok sebenarnya ya. Temen gitu ya. Jadi ada seorang lelaki, dia bekerja, dia masuknya itu jam 8.30 ya. Dia masuk jam 8.30. Kemudian dia membutuhkan waktu 10 menit untuk mandi ya. Saya tulis di sini mandi 10 menit. Mandi itu 10 menit ya. Kemudian ganti baju ya. Ganti baju dia butuh 15 menit gitu kan. 15 menit. Kemudian makan dia butuh waktu 20 menit. Kemudian perjalanan ke tempat kerja ya, perjalanan dia butuh waktu 35 menit ya. Nah, oke. Kalau kita jumlahkan menitnya, saya buat sama aja ya biar enak. Ya, saya buat lurus ya. Oke. Nah, berarti kan di sini dia butuh berapa menit gitu kan. Cara jumlahnya bagaimana? Sedangkan dia masuknya jam berapa? Nah, dia masuk kerjanya itu jam 8.30. Jam berapa dia harus berangkat agar nggak terlambat? Itu pertanyaan dia gitu kan. Ya, ini pertanyaan soalnya gitu kan. Coba 1 jam berapa menit? Oke ya, saya tulis sini ya. 1 jam 60 menit, benar? Oke, baik. Sekarang kita coba jumlah.
Kita coba jumlah di sini. 10 ini 35 ditambah 15 berapa? 50. Oke. Tambah 10 60. Berarti kalau 60 menit ya, 60 menit kan 1 jam kan, maka dia kan harus berangkat gitu ya. Berangkat paling tidak dia berangkatnya jam berapa? Kalau dia masuk jam 8.30, maka dia harus berangkatnya jam 7.30 kan gitu kan. Nah, tapi ini kan belum kita jumlah nih di sini. Yang makannya 20 menit kita tulis lagi, nah di sini 20 menit gitu kan. Sehingga 7.30 dikurangi dengan 20 gitu ya. Ini kita kurangkan di sini gitu. Maka ketemu dia berangkat harus jam berapa? Oke, 7 lewat 10. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, terus ada soal isi juga itu. Nah, kalau ini ngerjakannya dibalik ya, ngerjakannya dibalik. Jadi dari sini dari belakang berapakah nilai yang di depan? 15. Kalau ini dibagi karena kita ngerjakannya dari belakang berarti dibalik. Ini pembagian jadi perkalian 15 gitu ya. 15 dikali 3 itu adalah 45. Nah, di sini dikali, maka dibalik jadi dibagi. 45 dibagi 9 itu adalah 5. 5 ini kurang 9 berarti dibalik jadi tambah. 5 tambah 9 adalah 14 gitu ya. 14 ini tambah 8 maka jadi kurang. 14 kurangi 8 berarti adalah 6. Nah, jawabannya adalah 6. Mudah ya saya pikir ya. Kemudian sudut. Nah, ini sudut kemarin udah saya jelaskan gitu ya. Coba dicoba dulu ya. Terus ini juga halaman gitu kan. Aldo sudah membaca buku, ternyata jumlah halaman yang dibuka 123 gitu kan. Berarti kita ambil angka genap sebelumnya, yaitu adalah 122. 122 dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 itu ketemu hasil 61. Berarti kan kalau buku di sini, saya gambar ada bukunya di sini, oke. Berarti yang di sebelah sini, kiri itu, yang di sebelah kiri itu adalah nomor 61, yang di sini adalah 62. Oke. Pertanyaannya adalah halaman selanjutnya setelah 62 berapa? Nah, 63 dulu. Udah ya. Oke, baik. Soal ini juga ada ini. Rara, nah, itu prayer ya. Prayer itu mutiara ya. Jadi dia punya 705 mutiara. Dia akan membuat kalung dari 47 mutiara. Berapa kalung yang dapat dia buat? Berarti kan tinggal kita bagi aja, mudah sebenarnya. 705 dibagi dengan 47, ketemu hasil 15 kalung. Nah, jadi mudah sih sebenarnya ya kalau soal-soal bahasa Inggris seperti itu. Nah, sementara ini dulu karena saya ada jadwal. Oh, satu lagi ya ini ya. Nah, ini skor 6 ini besar ini ya. Kotak-kotak tersebut dapat diisi dengan berbagai bilangan bulat sehingga jumlah 3 bilangan dalam tiap baris, tiap kolom dan tiap diagonal adalah sama. Jadi kalau kita jumlah ini menurun itu adalah jumlahnya sama saat kita jumlah dia mendatar gitu kan. Nah, coba sekarang kita jumlah 35 gitu ya. 35 ditambah 10, 45. 45 tambah 45 adalah 90 gitu kan. Berarti mendatarnya juga harus 90. 35 ditambah 15 50, berarti 50 ditambah berapa agar jadi 90? Nah, 40. Udah kan? Skornya besar loh ini. Nah, sayang kalau nggak dijawab ya. Jadi seperti itu ya. Sementara nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang. Disimak lagi videonya baik-baik, terus dicoba lagi soal-soal yang belum ya. Oke, baik. Tetap semangat ya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.